hormati rekan-rekan anggota Dewan Fraksi PAN, yang kami hormati juga rekan-rekan media dan masyarakat yang datang ke Fraksi PAN yang kami hormati. Hari ini kami Fraksi Partai Amanat Nasional kedatangan masyarakat adalah pelaku usaha yang mana mereka ini melaporkan ke fraksi bahwa mereka ini mengikuti proses lelang yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun mereka merasa terzolimi karena mereka ini tidak bisa masuk dan gagal upload. Yang menurut mereka ini ada indikasi monopoli di sini. Ada permainan oleh pihak-pihak pelaksana. Nah, kami selaku anggota Dewan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa salah satu fungsi anggota DPR itu adalah dalam bentuk pengawasan. Nah, untuk itu kami meminta kepada pemerintah kabupaten, dalam hal ini PJ Bupati, termasuk pihak-pihak yang terkait di dalam proses lelang ini, baik itu LPSE, Pokja di ULP, termasuk panitia pengadaan, kiranya dapat benar-benar melaksanakan ini dan baik tidak ada monopoli dan permainan di sini, supaya benar-benar proses lelang ini dijalankan dengan bebas dan terbuka. Dan ini sesuai dengan amanat undang-undang juga. Nah, jadi jangan sampai ada permainan monopoli, karena itu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Jadi harapan kami dari Dewan ini pada pemerintah kabupaten maupun yang terkait yang saya sebutkan tadi, agar proses lelang ini dijalankan dengan benar, tidak ada main-mainan di sini. Jadi bebas dan terbuka. Nah, masalah teknisnya apa-apa yang terjadi, mungkin tadi masyarakat atau pelaku usaha tadi yang datang ke kita, silakan mungkin secara teknis bisa menjelaskan dengan rekan-rekan media juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media semuanya. Perkenalkan, nama saya Afrika dan ini teman saya Jamran Effendi, selaku ketua Asosiasi Aspeknas. Kami mewakili para kontraktor lokal yang merasa di sini ada diskriminasi dan rasa ketidakadilan. Kami dalam mengikuti proses lelang di LPSE, itu dari awal buka penaikan, kami telah mengikuti beberapa tahapan. Terakhir di tahapan upload penawaran. Kalau melihat jadwal, upload penawaran ini dimulai tanggal 21 Agustus kemarin. Dari mulai 21 Agustus, kami sudah mencoba untuk mengupload di beberapa tempat dan beberapa titik, tapi masih tidak bisa. Karena kami berkeyakinan bahwa circle LPSE ini sudah dimainkan oleh pihak-pihak orang-orang yang ada kepentingan. Banyak kontraktor kami lihat seperti tahun kemarin, makanya kami terpanggil dengan Pak Jamran. Banyak kontraktor yang dari luar, yang dari Palembang, dari Lampung, bisa melakukan penawaran. Makanya kami agak aneh. Terbukti kontraktor dari luar
itu tidak menyelesaikan pekerjaan. Sebagai contoh, kami amati dan dapat informasi bahwa salah satunya gedung MPP di Pasar Baru, MPP, Mal Pelayanan Publik. Itu kalau nggak salah kontraktornya orang Palembang dan melarikan diri. Jadi kami, kok orang luar bisa, kami yakin, kami kontraktor lokal ini bisa untuk pengerjaan barang dan jasa yang ada di Kabupaten Oku. Nah, makanya kami meminta kepada datang ke sini mengadu ke fraksi DPR melalui Pak Presiden dan rekan-rekan untuk dapat memfasilitasi kami bahwa kalau bisa pihak-pihak yang terkait ini baik LPSE, panitia pengadaan maupun Pokja itu dapat melakukan tender secara bebas dan terbuka sesuai dengan Perpres 54 2010 dan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Kami meminta juga melalui DPR untuk dapat memberikan kami bantuan kalau bisa server ini dibuka, karena mereka kami yakin bisa melakukan hari tugas dan fungsinya, mungkin kalian nggak bisa untuk mengawasi lelang ini. Sebenarnya keuntungan lelang ini, lelang secara terbuka seperti yang diatur dalam Perpres 54 dan KPP, ini sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah. Logikanya begini, kelaziman yang ada, penawaran itu di angka 2,8 sampai 3,5%. Karena kami yakin lelang ini diatur. Indikasi lelang diatur bisa kami sampaikan nanti. Salah satu contohnya kami tidak bisa upload. Salah satu contoh itu hanya salah satu contoh. Nanti kami akan uraikan. Seandainya ada dengan dibukanya lelang terbuka ini, ada penawar, kayak saya mungkin bisa 10% saya nawar. Kalau HPS-nya 1 miliar, berarti negara diuntungkan penghematan lebih kurang 100 juta rupiah per satu paket. Analisa kami 300 miliar lebih di Oku ini pengadaan barang dan jasa. Logikanya kalau 10% aja Pak terjadi penawaran akibat persaingan usaha yang sehat, pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi sebesar 30 miliar. Kita tidak mungkin kontraktor bisa diutang-utang Pak kalau memang ini terbuka. Jadi dengan adanya setting silpa dari penawaran itu 30 miliar, minimal bisa dialihkan ke pembayaran utang-utang kontraktor yang sebelumnya. Apalagi di beberapa tempat, contoh di Jakarta dan di APBN, saya lihat itu sampai 20% angka penawaran dari HPS. Jadi kalau HPS-nya 1 miliar, 200 juta negara diuntungkan. Karena di sini terjadi efisiensi. Kedua, akan tercipta persaingan usaha yang sehat. Jadi kami juga kontraktor-kontraktor lokal ini sanggup bersaing dengan kontraktor-kontraktor lain baik di dalam daerah maupun dari luar daerah. Karena ini nanti kalau bisa ini terbuka, bisa dari Palembang masuk, dari Aceh masuk, dari Prabu Muli masuk, mungkin dari Maluku masuk, semua orang bisa akses. Dengan bisa akses itu orang akan menawar, terjadi persaingan. Karena di MPSE itu, di sistem penawaran, harga yang terendah lah yang jadi pemenang. Dengan adanya lelang terbuka dalam sistem pengadaan barang dan jasa akan menghasilkan lelang yang baik secara transparan, efektif, efisien dan akurat. Kira-kira itu dulu Pak Jenderal. Jadi kali ini pernah terjadi juga pada 2009, ada rekan kita Adi Agustian dari rekan-rekan kita juga pernah melaporkan peristiwa itu.
ke Komisi Persaingan Usaha. Bahwa dalam sekretariat komisi KPPU ya. di KPPU tahun 2009, bahwa setelah laporan masuk, komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, dan laporan dinyatakan lengkap dan jelas, sehingga prosesnya berlanjut ke persidangan, dan akhirnya KPPU mengeluarkan putusan perkara nomor 26/KPPU /L/2010. Dalam putusan perkara itu menyatakan bahwa semua terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal undang-undang pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan diberikan sanksi berupa denda kepada 18 pelaku usaha, dioku uang denda sekitar 2,5 miliar pada waktu itu, dan dinyatakan masuk daftar hitam selama 2 tahun. Dalam keputusan komisi, hakim komisi juga memerintahkan kepada bupati selaku atasan langsung untuk menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan lelang di wilayah Kabupaten Bogor. Rekomendasi kedua, meminta kepada atasan langsung panitia pengadaan guna memberikan sanksi administratif kepada panitia yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam lelang. Jadi semuanya sudah dipindahkan pada waktu itu. Kalau ini masih berlanjut dan tidak bisa, kami juga akan melaporkan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ke KPPU. Beberapa pekan yang lalu, rekan kita juga pernah memberikan laporan ke Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memonitoring proses lelang yang terjadi di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan itu bisa berjalan di monitoring. Laporan ke LKPP pernah? Laporan ke LKPP pernah di 2016. Nanti kami akan laporkan juga kalau memang lelang ini tidak bisa masuk. Kami akan melapor ke LKPP. Ya. Jadi mungkin kita sambung Pak. Oke. Jadi beberapa tahun yang lalu juga ada peristiwa seperti ini berulang-ulang kan? Berulang. Pernah juga dilaporkan ke KPPU. dan KPP juga. Ya. Tapi yang jelas hari ini mereka datang ke sini ke Fraksi Amanat Nasional yang saya jelaskan tadi bahwa ada kewajiban kita, kami selaku anggota dewan untuk mengawasi dari proses lelang ini dalam bentuk salah satu fungsi kami di anggota DPRD Kabupaten Bogor. Kami berharap ke depan, mungkin kami ulangi lagi, kami meminta juga kepada pemerintah kabupaten, dalam hal ini PJ Bupati Oku maupun pihak-pihak lain yang terkait yang saya sebutkan tadi, LPSE, ULP, Pokja, panitia pengadaan dan sebagainya, termasuk juga di dinas-dinas, karena itu ada lelangnya juga di dinas pendidikan, dinas kesehatan dan sebagainya, agar ini jangan sampai ada permainan, ada monopoli, praktek-praktek yang melanggar undang-undang peraturan yang ada. Itu kami pertegas untuk yang kedua kalinya. Saya kira rekan-rekan media sekalian, itu saja mungkin